Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang popularitas postingan atau kiriman, merek di halaman penggemar atau fanpage, merek sebuah investigasi atau penyelidikan tentang dampak pemasaran media sosial. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Reza Sania Azahra dengan NIM 169, Sani Wahyutiani Utami dengan NIM 180, Silmi Nur Hamidah dengan NIM 187, Raihan Elian Aas dengan NIM 188, dan Risa Cahyani Hidayah dengan NIM 192. Untuk situs jejaring sosial sekitar 4,4 miliar dolar. Pada umumnya, perusahaan membuat jejaring media sosial untuk membina hubungan dan interaksi dengan pelanggan. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan membuat fanpage atau halaman penggemar bagi mereknya masing-masing. Konsumen yang termasuk dalam fanpage sebuah merek cenderung loyal dan berkomitmen terhadap perusahaan serta lebih terbuka untuk menerima informasi tentang merek tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini itu ada kajian teori, di mana di sini ada media sosial, yang mana sebuah media online dengan para pengguna atau user bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, forum, dan sebagainya. Yang kedua itu ada fanpage dan popularitas brand post. Fanpage mencerminkan bagian dari hubungan pelanggan dengan merek, memperluas hubungan merek pelanggan, dan memberikan sumber informasi dan manfaat sosial kepada para anggota. Selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran, yang mana di situ ada kejelasan, interaktivitas informasi, menghibur, posisi dan valensi dari komentar, berpengaruh terhadap populer postingan merek. Dan populer postingan merek dipengaruhi oleh jumlah suka dan jumlah komentar. Semakin tinggi jumlah suka dan jumlah komentar, maka semakin tinggi pula populer postingan merek. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hipotesis penelitian. Yang pertama ada H1, semakin tinggi kejelasan postingan merek, semakin populer merek tersebut. Lalu H2, semakin tinggi interaktivitas sebuah postingan merek, semakin populer postingan mereka tersebut. Lalu H3, postingan merek yang informatif lebih populer daripada post merek yang tidak informatif. Lalu ada H4, postingan merek yang menghibur lebih populer daripada postingan merek yang tidak menghibur. Lalu ada H5, posisi posting merek di atas halaman penggemar merek berhubungan positif dengan popularitas posting merek. Lalu selanjutnya H6A, pangsa komputer positif pada tapi asupkeun atuh. Pan. Tong diasupkeun. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji secara statistik hubungan sebab akibat di antara variabel yang diidentifikasi melalui tes hipotesis. Lalu di sini ada teknik pengumpulan datanya. Data dikumpulkan melalui fanpage merek dari data situs jejaring sosial. Lalu selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan adalah seluruh merek internasional, dan sampel penelitian ini adalah 11 merek internasional yang secara aktif memposting konten di halaman penggemar merek mereka di situs jejaring sosial 24 Mei 2010. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama analisis statistik deskriptif, lalu yang kedua ada regresi linear OLS. Nama saya Silmi Nur Hamidah dengan NIM 187. Materi yang akan dibahas selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan terdapat hasil penelitian. Pada hasil penelitian terdapat yang pertama, kejelasan pada postingan merek secara signifikan berpengaruh dengan jumlah suka, tetapi kejelasan pada postingan merek tidak secara signifikan berpengaruh dengan jumlah komentar.
Yang kedua yaitu interaktivitas pada postingan merek secara signifikan berpengaruh sebagian pada jumlah suka dan jumlah komentar. Yang ketiga, memberikan informasi di postingan merek tidak secara signifikan berpengaruh pada jumlah suka dan jumlah komentar sehingga H3 tidak didukung. Yang keempat yaitu postingan merek yang menghibur tidak secara signifikan berpengaruh pada jumlah suka dan jumlah komentar sehingga hipotesis 4 tidak didukung. Yang kelima yaitu posisi postingan merek secara signifikan berpengaruh positif pada jumlah suka dan jumlah komentar sehingga hipotesis 5 didukung. Dan yang keenam A yaitu pangsa komentar secara signifikan berpengaruh positif pada jumlah suka dan jumlah komentar sehingga hipotesis 6A didukung. Lalu ada 6B yaitu pangsa komentar negatif tidak secara signifikan berpengaruh negatif pada jumlah suka sehingga hipotesis 6B tidak didukung. Lalu ada 6C yaitu pangsa komentar negatif secara signifikan berpengaruh positif pada jumlah komentar sehingga hipotesis 6C didukung. Selanjutnya yaitu pembahasan. Untuk meningkatkan jumlah suka dapat menempatkan karakteristik posting merek interaktif yang sangat jelas seperti video atau konten. Semakin lama sebuah postingan merek berada di bagian atas halaman penggemar merek, meningkatkan kemungkinan bahwa penggemar merek melihat itu. Lalu, untuk meningkatkan jumlah komentar, harus memposting karakteristik postingan merek yang sangat interaktif di postingan merek seperti pertanyaan. Dibandingkan dengan komentar netral, baik share komentar positif maupun negatif, berhubungan positif dengan jumlah komentar, mungkin komentar positif dan negatif meningkatkan minat umum pada postingan merek yang mengarahkan ke lebih banyak komentar. Baik, di sini saya Risa Cain Hidayah dari NIM Akhir 192. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang kami peroleh, yaitu penelitian ini menjawab panggilan untuk penelitian media sosial dan lebih khusus lagi bagaimana media sosial ini dapat digunakan untuk mengelola langsung hubungan pelanggan dan komunikasi pemasaran. Lalu terdapat saran pada penelitian ini yaitu untuk menambahkan fitur share sebagai penentu popularitas brand bersama dengan jumlah suka dan komentar. Lalu penelitian ini lebih baik melibatkan lebih banyak kategori yang termasuk ke dalam kebutuhan primer konsumen. Dan bagian akhirnya adalah manfaat. Penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti kasus mengenai popularitas brand atau merek. Hasil penelitian juga akan membantu para pelaku usaha atau pemilik merek melakukan branding yang sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan seperti apa teknik pemasaran atau branding yang benar di media sosial. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.